Halo, Halo, halo. bentar ya Mbak. Kita cari. Arin. Wah, halo Mbak. Halo, Halo Kak, halo semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana ini Kedengaran? puasanya? Kedengaran kok? Kedengeran? Farah kedengaran nggak? Aman, aman. Enggak banget. Aman. Gimana puasanya ini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kalau Kak Tifa Boleh gimana? nggak ya? Boleh nggak ya? Pasti nggak ya? Kalau aku nggak sih sekarang. Baru libur. Oh, iya. Mau perkenalan? Mau dikenalin nih? Perkenalan Terserah aja aku kali tuh. ya. Aja, coba dari Kak Tifa deh perkenalannya. Aduh, perkenalan bahasa apa nih? Bahasa... Boleh deh pakai bahasa daerah masing-masing, daerah Oh, domisili. bahasa Jawa berarti. Jangan ya. Kalau Jawa kan udah biasa. Coba pakai bahasa domisili. Apa ya? Simple aja deh. Ya, Konnichiwa, Mama Tachi. Hajimemashite, Atifa des. Itu apa ya? Ya, harus negatif gitu aja ya. Nggak itu usah. apa artinya tuh, Kak? Artinya apa itu? Ini cuma perkenalan, namaku Tifa. Salam ya, kenalan sama kalian gitu aja. Oh, iya. Kalau Kak Farah? Hai, Servus. Ich bin Faradisa. Ich komme aus Yogyakarta. Ich wohne jetzt im Würzburg, Deutschland. Ya, gitu aja lah. Tuh lebih lancar loh. Ini lancar banget ya. Itu apa sih, Kak? Kenapa? Itu artinya apa? Oh, enggak sih, perkenalan aja. Halo, aku Faradisa. Aku asalnya dari Jogja. Sekarang tinggal di Würzburg, Jerman, gitu aja. Iya. Ini gimana nih sekarang Kak Farah ini kayaknya ada kayak di taman-taman gitu ya? Mm-mm, mm-mm. Aku di taman, kebetulan tamannya nggak ada orang ya. Maksudnya sepi. Cuma aku sama anak Seru aku. ya? Ini aku flip kayak gitu aja sih. So, gitu. Ini pagi ya di sana ya? Eh, Sama Nih, mirip-mirip di Jepang nggak sih Kak? Kak Farah, di Jepang kayak gitu juga nggak sih? Iya nggak? Iya, kan habis musim dingin. Oh Iya, iya, habis musim betul. dingin. iya Ini, sekarang di aku jam 8 pagi. oh iya, di Kak Tifa sekarang jam berapa di Jepang nih? Jam 4 sore. Iya, Hampir emang di buka sana dong. apa dong? Iya, iya. Oh, di sana di jam 2 Makanya di makanya sini. kan kemarin kan kalau siangan dikit gitu. Ya sini udah siap-siap Iya, dong. iya Pokoknya betul. udah Kalau udah siap-siap oh, mau buka. kalau Kak Farah ini pagi-pagi udah gedebak-gedebuk ya. Ini Enggak sih, ya abis sahur, terus biasanya aku tidur lagi. Tapi ini tadi, yes, ayo deh kita main ke taman, kata aku. Ya. Ayo di taman. eh, seru nggak sih di Iya sana? sih. Seru nggak di negara lain lah, bukan negara kita, bukan rumah kita. Iya, ada serunya. Plus minus sih ya. Kangen kangen Indonesia pasti ada. Kayak Iya. misalkan yang paling bikin kangen menurut aku makanan ya. Itu Karena betul, kalau betul. pengen, ya kan? Karena kalau pengen apa-apa di sini kita harus bikin dan Mm. skill memasak aku tidak terlalu baik gitu ya. Jadi ya makanannya ya gitu-gitu aja gitu. Terus ya paling apa ya? Sama kangen keluarga gitu. Oh Itu sih iya. dua hal yang paling bikin kangen Indonesia. Kalau Kak Tifa Mm. Iya sama. sama. Sama Oh aja iya, sih semua kan makanan sama kan ya. ya. Karena kan Eh, nggak ada tuh pedagang kaki lima yang lewat gitu. Oh iya. Jadi Sekalinya harus masak Iya. rasanya ya gitu aja, nggak kayak bawang-bawang mm, bubur ayam atau apa gitu. iya, micinnya kurang. Iya, Mm-mm. iya. Di sana kan bukannya ini ya, mini mixer ya? Apa gimana tuh di sana masakannya itu, Kak?
Kalau di Kalau hmm, kalau di Jerman sama di Jepang nih bedanya sama Indonesia dari mana nih? Masakan dari apanya? Contoh lah mm-mm, masakannya itu apa aja gitu. ya masakan beda ya. Kalau kita, Oke. kalau aku sih bisa makannya makanan-makanan yang Timur Tengah yo. Maksudnya kalau makanan khas Jerman sendiri kan kebanyakan non halal ya. Jadi aku ya kurang bisa menikmati gitu ya. Kalau Iya, jajan sekali jajan yo paling doner yang kayak gitu-gitu, makanan-makanan Timur Tengah gitu. Cuma ya eh, emang mungkin mungkin memang ada aturannya ya. Jadi kayak berapa berapa persen zat aditif yang masih boleh ditambahin. Jadi nggak oh iya iya. segurih, nggak se apa ya, nggak semicin Nendang ya. makanan kita gitu. Iya iya iya. Kalau di Jepang Kak, Hmm. mie-nya ya, ramen. Enggak ini ramen Korea Ah, ya. Jepang ya. iya, ramen. Ramen sih. Ramen, Oh udon. bukan ya. Ada ramen. Terus kalau di ini identik kecap ya, perkecapan. Terus fermentasi kayak miso, kayak gitu. Fermentasinya kan kedelai. Terus ya cuma aku tuh kalau masak ya udah sayur ada, sayurnya macam-macam, cuma nanti bumbunya sama terus tiap hari. Gitu kayak Oh cuma iya kayak iya iya iya. dikasih kecap asin, terus garam gula ya cuma itu aja. Tapi ngerasainnya ya beda gitu. Setiap ternyata dari apa namanya sejak aku di Jepang ini ketika sayurnya beda-beda tapi bumbunya sama, tiap harinya itu juga rasanya akan beda gitu loh. Jadi kayak Oh nggak bosen. iya iya iya. Jadi mm-mm. Ini kan ininya beda ya, sayurnya beda gitu kan. Misal kayak kayak kita kan sayur sop isinya wortel sama sayur Oh, sup iya. ditambah sama brokoli itu kan udah Iya beda kan iya. Iya sih, iya betul betul. bumbunya sama kayak gitu. Jadi cuma Kalau kalau variasinya kalau sayurannya aja. kalau Kak Farah di sana masak nggak? Apa selalu beli atau Hmm, masak dong. masak ya berarti Kalau masak ya? beli tuh cukup mahal ya di Lumayan sini. ya. Oh, bukan cukup mahal, ya, mahal sih. Kayak misalkan aku beli apa ya? Ya doner misalkan. Satu doner itu paling murah kayak 7 euro lah. 7 euro tuh mungkin kalau kurs misalkan 20.000 ya 140.000 kan ya. Padahal kalau masak 7 euro tuh dapat telur 1 kilo, isi 18 butir. Hmm. Dapat apa lagi yo? Telur 4 euro sama ya sama beras 1 kilo lah gitu. Jadi yo aku lebih sering masak. Meskipun masakannya gitu-gitu aja. Iya sih, iya. Doner tuh apa? Itu pasarnya gimana? Ke supermarket kan kalau di Ya, sana? supermarket. Karena kalau Lumayan. pasar pasar fresh market yang kayak di Indonesia Mm-mm. gitu, lebih Susah mahal ya? malah. Oh, Ada tapi iya. lebih mahal. Nggak tahu Iya. kenapa. Mungkin kayak lebih apa yo? Mungkin non pestisida gitu-gitu mungkin ya. Lebih ke bio-bio Oh produk iya, gitu. iya, iya. Oh. Terus seger gitu kali ya, masih fresh gitu kan? Mm-mm. Kalau di Mm-mm. supermarket kan rata-rata sudah tidak se-fresh waktu di pasar kan? Mm-mm. Kalau di Kak Ya, Viva juga cuma ada beda. ini nggak? Pasar kayak pasar fresh marketnya gitu nggak di Jepang? Aku belum pernah sih. Cuma pernah ada toko yang dia tuh organik gitu, khusus sayur organik gitu. Cuma ya lebih mahal, jatuhnya lebih mahal daripada di supermarket biasa. Mm-mm. Gitu Oh sih. gitu. Iya iya iya. Nggak pernah jajan juga. Ya kalau Iya iya. jajan Iya. paling kepepet baru capek banget beli ubi bakar. Iya sih. Kalau Kayaknya lebih kemasan sih bakarnya enak jarang deh. ya, karena iya. Kalau kemasan sih jarang, soalnya kan di Jepang sendiri nggak lepas dari tambahan alkohol Iya iya. juga Iya iya gitu. betul betul. Kalau mungkin daging babi bisa dihindarin ya, ada beberapa produk yang nggak ada daging babinya. Cuma kalau alkohol ini dari segala jenis perbumbuan pun pasti ditambahkan gitu. Oh iya iya. Ini kayaknya belum ini ya, belum masuk ke pertanyaan pertama ya, tapi udah banyak banget nih udah pertanyaannya nih.
mengalir aja. Ini perkenalan dulu ya. Halo teman-teman, ini ada Kak Tifa dari Jepang dan Kak Farah dari Jerman. Ini ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman nih. Ini Bu Ketua ini kayaknya nanya nih, donor kebab yang kayak di Indonesia ini. Wah, donor kebab yang mana nih? Beda. Nah, aku juga baru tahu, ya, taunya kan donor kebab yang apa namanya? Kulitnya tipis, terus dalamnya dikasih daging, sayur gitu kan, terus di wrap, rolling 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 gitu kan. Ternyata kalau di sini donornya nggak gitu. Oh, Roti, heeh. Nah, di sini kan terkenalnya rotinya ya. Roti itu macam-macam. Kayak ada broochen, flatbread, macam-macam lah. Aku tidak terlalu ngerti itu apa bedanya, tapi itu tuh ada kalau roti untuk donor biasanya kayak rotinya agak chewy, terus dalamnya bolong. Nah, itu diisi diisi perdagingan dan oh sayur-sayur dan gitu. bumbu-bumbu. Kalau di Kalau Indonesia kan yang gitu loh. kalau yang pakai kulit tipis itu sebutannya shawarma. Oh beda ya, bukan kebab ya? Wrap atau wrap. Ya sebutnya shawarma atau wrap gitu aja sih. Oh iya iya. Ini kita masuk ke pertanyaan ya kak ya. Yang pertama Boleh. ini boleh siapa yang mau jawab dulu ini kira-kira? Sweet lah, sweet sweet. Monggo, monggo. Monggo moderatornya. Mulai dari Kak Tifa aja ya. Ini pertanyaan pertama ini awalnya gimana bisa berangkat dan tinggal di negara yang sekarang? Misalnya Kak Tifa di Jepang dan Kak Farah di Jerman. Gimana nih awal ceritanya nih? Bisa nggak cerita awalnya bisa sampai nyasar ke Sejarahnya. sana lah? Ya, biasanya studi di Jepang. Pilihannya memang di Jepang, studi lanjutnya di Jepang. Awalnya ada dua kota lah intinya, Kanazawa sama Nagoya. Ternyata lebih memilih di Nagoya, terus akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa Max di Nagoya. Terus suami itu kesini dulu, harus Oh mengurus iya ya. keluarganya kan. Kalau administrasi suami kan udah diurus kampus, jadi aku sebagai dependennya yang ngurus suami gitu. Jadi suami berangkat September tahun 2023, terus aku selang 3 bulan dapat surat tuh dari pemerintah Jepang, terus baru bisa ke sini gitu. Oh, Terus akhirnya sampai sini pun harus mengurus lagi kan, nanti dapat kartu lah yang bisa dipakai untuk segala administrasi kayak asuransi kesehatan dan sebagainya. oh iya. Lumayan lama juga ya 3 bulan ya kak ya? Ya itu ya 3 bulan sih, aku Desember Desember tahun 2023 ke sini Berarti gitu. sekarang udah 3 tahun ya? Hampir ya Ya tiga dua tahun. setengah dua setengah tahun lah, Kalau Kak Farah? belum ada 3 tahun. Aku sebenarnya sebelumnya mau tanya, sinyal aku jelas nggak sih? Karena aku Enggak nggak sih pakai jelas. wifi. Oh jelas, oke. Jelas. Kalau aku ya hampir sama sih. Awalnya suami ke sini. Suami berangkat tahun 2022 Februari. Nah, berangkat ke sini sendiri. Terus uh, nah ke Jerman itu ada aturan kalau ke Jerman kalau pakai visa kumpul keluarga kita harus punya sertifikat bahasa A1. A1 tuh Hmm. kayak bisa ngobrol sehari-hari sederhana. Misalkan aku ke pasar, aku ngerti, oh ini berapa harganya, aku pengen beli ini, aku bisa ngomongnya kayak gitu. Nah, terus akhirnya suami fix pergi ke Jerman, aku mulai belajar bahasa. Nah, terus akhirnya kita cari-cari gitu. Ada nggak ya kemungkinan lain selain aku pakai visa kumpul keluarga? Akhirnya aku ikut terus cari. Awalnya pengen ngelanjut master, cuma kok belum rezekinya lah, belum nemu
belum rezeki dan belum sampai di situ bahasanya. Kalau kalau buat sekolah minimal B2 atau C1 gitu aku lupa. Nah, waktu itu aku tuh belajar sampai B1 bahasa. Nah, akhirnya aku cari-cari apa ya yang bisa aku bisa ikut pakai sertifikat B1. Nah, aku ikut ada satu program magang gitulah. Nah, akhirnya aku magang di IKEA. Nah, aku pakai apa kontrak magang IKEA itu untuk pergi ke Jerman akhirnya. Gitu. Terus sama kayak Kak Tifa, aku berangkat Desember 2023. Jadi kayak hampir 22 bulan setelah suami aku berangkat. Itu juga sebenarnya mulai magang tuh September. Karena visaku keluar Agustus, tapi visa anakku baru keluar Desember. Akhirnya kita berdua baru bisa berangkat Desember. 22 bulan itu hampir 2 tahun loh, Kak. Iya, karena aku sambil belajar, sambil nunggu aku level bahasanya ke B1 tadi. Sambil aku cari-cari tempat magang itu. Jadi akhirnya ya udah cukup lama. Kalau level B1 itu untuk sekolah tadi kan ya? Bisa ngobrol, bisa ngobrol, bisa nanggepin obrolan orang, bisa menyampaikan pendapat, bisa presentasi kayak gitu. B1 ya. Kalau tadi apa? A1 ya? A1 yang A1. Jadi levelnya A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Oh, kalau C1 C2 itu untuk apa, Kak? Kira-kira? Kayak untuk sekolah ya, untuk ambil master. Oh, iya iya Kalau iya. C2 kayak setara natif lah. Oh, iya iya, Berarti kalau B1 ini udah lumayan Tengah-tengah lah, lah. tengah-tengah ya, iya tengah-tengah ya lumayan. Berarti Kak Farah ini tiap hari udah biasa ngobrol pakai bahasa Jerman ya? Ya masih nggak selancar itu sih, cuma ya paham lah kalau orang ngobrol sama aku, cukup paham. Ya nggak paham 100% paling 75% aku paham. Lumayan lah, Mm-mm. lumayan. Kalau Kak Tifa? Jangan ditanya apa. Aku kesulit. Ya karena ya itu nggak ada persiapan ya yang cukup sulit bagiku sih bahasa ya karena memang nggak ada persiapan untuk bahasa sama sekali. Jadi kesini ya dari orang-orang sini aja gitu. Sama kalau Cepet misal ya karena kan adaptasinya. kalau di Jepang sendiri kan apa-apa sendiri ya, maksudnya self service gitu loh. Jadi ke supermarket, ke manapun itu sendiri gitu loh. Udah nggak usah harus tanya pelayannya gitu, itu nggak harus. Jadi ya menurutku nggak terlalu susah gitu kalau untuk mengurus paling yang susah tuh kalau ke kantor kecamatan ngurusin administrasi atau ke dokter yang harus jelasin ini itu. Ya meskipun sebenarnya ada sih dokter-dokter yang paham bahasa Inggris, nggak harus bahasa Jepang gitu ya ada. Cuma kadang ya bahasa Inggrisnya tuh beda lah logatnya. Jadi kayak sumimasen, itu gitu. Jadi terus akhirnya ya ujungnya pakai Google Translate, ChatGPT ya mereka welcome aja sih. Ini Gitu. ini Kak Indah nanya nih syarat-syaratnya susah nggak sih Mbak kalau ikut gitu? Kira-kira syarat-syaratnya susah nggak sih kalau ikut suami, ikut pasangan ke situ gitu? Syaratnya apa aja kira-kira? Boleh mulai dari Kak Tifa. Dari aku. Iya. Syaratnya sih nggak susah, yang penting ada penjaminnya, siapa yang bertanggung jawab gitu atas ini loh, berarti kan yang bertanggung jawab adalah suami, terus nanti ditunjukkan dengan bukti KK, KTP dan sebagainya, itu administrasi pada umumnya lah, terus sama bukti finansial. Jadi bukti pendukung finansial ini mencukupi nggak, kamu tuh bawa keluargamu ke sini tuh tabunganmu tuh cukup enggak gitu. Cuma itu aja sih kalau nggak salah. Terus sama visanya tuh sebagai siapa,
gitu. Kalau suamiku kan sebagai student, jadi dilampirin juga. Lumayan banyak. Yang lama itu memang nunggu nunggu apa namanya sertifikat yang dari pemerintah Jepang itu setelah kan dimasukkannya itu bulan September Oktober, terus baru turun itu November baru dikirim ke Indonesia, terus baru Iya, aku iya, bisa iya. ngajuin visa ke Jakarta, terus dapat visa, terus baru terbang ke Jepang gitu. Kalau Kak Farah? Hmm, kurang lebih sama ya. Pertama, cuma bedanya mungkin di aku ada syarat bahasa. Meskipun mengajukan visanya untuk kumpul keluarga, tetap harus ada syarat bahasa itu tadi. Terus bukti kemampuan finansial, kalau aku kan pakai apa? Kontrak magang dari IKEA. Kalau anak aku pakai namanya spare konto. Jadi kita deposit sejumlah uang sejumlah uang, terus abis itu ya udah selama 1 tahun itu nggak bisa diapa-apain gitu uangnya. Harus mengendap di satu rekening itu dan bisa diambilnya per bulan gitu. Jadi kayak si negara ini tuh memastikan aku nggak nggak ngegelandang gitu loh di sini. Dipastikan aku tuh si uang itu tuh bisa untuk hidup satu orang di sini gitu. Tuh, terus kalau dokumen-dokumen ya standar lah ya, semua kayaknya butuh itu kayak KTP kakak, surat nikah, atau anak gitu, semuanya dilegalisir, ya legalisir nggak sih namanya? Dilegalisir Iya. ke Kemenkumham, ya nggak kak? Kak Atifa Ya, gitu juga kalau nggak? aku enggak sih. Oh Kalau enggak. aku enggak, cuma di scan aja terus habis itu dibawa ke kantor Hmm, sini. kalau aku semuanya kayak ditambahi dokumen lagi dari Kemenkumham. Kalau ada kayak ini beneran dokumen asli gitu. Tuh, terus apa lagi ya? Hmm. Ya gitu sih. Ya hampir sama lah. Cuma bedanya mungkin Agak tadi susah ya syarat berarti ya. bahasa. Iya sih. Ini kata Kak kita nih, Kak ambil kelas bahasanya di Indonesia. Di mana Kak? Buat Kak Farah nih tadi yang cerita Iya, bahasa B1 aku itu. aku ambil kelas di Indonesia. Waktu itu level A1 sampai A2 ambil online. Terus B1 ambil offline di Jogja. Hmm. Namanya nanti chat aku aja tuh ya. Tit, 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 tit. Terus ini Tuh. pertanyaan Halo. kedua, kita masuk. Hola deh. Halo. Ini pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar saat harus beradaptasi di lingkungan dan budaya baru? Coba dimulai dari Kak Tifa lagi deh. Alah, kan udah tadi. Jawabannya bahasa. Oh ya bahasa ya, iya Agak ya. susah. Selain bahasa ada ini nggak yang Udah maju ya jadi budaya apa gitu atau apa gimana? teknologi udah maju ya jadi lebih dipermudah. Dan aku sendiri kan di sini enggak yang kerja yang apa ya namanya kerja sampingan gitu enggak ya di rumah paling cuma nemenin anak kemana gitu ya itu udah nggak terlalu inilah maksudnya bahasa seharinya itu lebih paham gitu loh kadang aku tuh tahu maksudnya cuma mau nanggepin tuh susah gitu loh Kalau Kak itu Farah, aja sih Tantangannya apa ya? Ya nggak punya banyak temen sih. Karena teman aku ya udah cuma suami sama anak aku aja. Terus tantangannya lagi mungkin budaya ya, beda budaya gitu. Maksudnya kayak kita coba kasih tahu anak tentang budaya ketimuran, tapi di jalan-jalan dia bisa lihat orang-orang bising misalkan gitu. Saya kan juga, Dek, gitu tuh nggak boleh loh, Dek.
gitu boleh kalau udah menikah gitu lah, kayak ya adalah Hmm, kayak gimana ya iya iya bilanginnya ya gitu. iya iya, Hmm. betul betul. Paling ya itu sih tantangannya, kayak menanamkan nilai-nilai keislaman. Iya iya Kayak iya. Ya, misalkan juga ya pasti. anak aku kebetulan sekolahnya sekolah apa ya, Protestan gitu. Nah itu tuh Hmm, jadi kayak semua eh, perayaan-perayaan agama Protestan itu pasti merayakan, terus pasti ikut, terus kayak kadang dia tanya ini apa sih, apa sih, ya itu pinter-pinternya kita iya kenalin betul. aja gitu. Kita juga punya loh koyo eh, apa perayaan kayak gitu, namanya ini gitu aja. Terus kayak berdoa, misalnya berdoa kan setiap pagi mereka berdoa dengan caranya mereka gitu. Terus ya udah kamu Allahumma barik lana gitu. Ini Kak Sita tanya lagi nih. Kak, aku dan suami tertarik untuk tinggal di negara lain, tapi ada sedikit ketakutan untuk keluar dari zona nyaman. Saat itu, apa yang membuat kakak-kakak dan pasangan yakin, oke deh yuk, gitu. Coba dulu nih. Apa ya? Kak Farah Boleh dulu deh, ya. Kak Farah dulu, biar gantian. Kak Farah dulu. Oke. Apa yang membuat yakin? Sebenarnya karena kalau kalau kami ya karena nggak ada pilihan lain. Maksudnya suami saya ada tuntutan untuk sekolah S3. Nah, terus kebetulan ada kesempatan itu gitu ya. Ya udah akhirnya harus berangkat gitu, nggak ada pilihan lain untuk nggak berangkat. Gitu. Iya, iya, Terus iya. kenapa akhirnya saya nyusul? Hmm, ya kebetulan karena bisa juga sih, maksudnya eh, awalnya nggak ada kepikiran nyusul. Terus tapi setelah cari-cari tahu, oh ada nih kesempatan ini nih, bisa ikut ini nih, bisa ikut ini gitu. Ya udah wes coba aja. Sebenarnya coba aja dulu gitu. Mau bilangnya gitu kayak nggak nggak ada dari alasan besar kenapa akhirnya pergi, ya karena terpaksa sebenarnya harus gitu. Iya, Jadi iya. ya udah coba aja dulu gitu. Kalau Kak Tifa? Kalau aku ya hampir sama sih. Cuma eh, kata suamiku sendiri sih, pengalaman ini tuh nggak akan terulang lagi gitu. Pengalaman itu Ya, ya gimana ya? Ya harus didapatkan dengan cara ini gitu satu-satunya. Apalagi kan anakku masih kecil. Jadi aku sendiri pun pengen membesarkan anakku tuh dengan figur ayah gitu. Jadi kalau ya. mau mau tinggal pisah itu kan gimana nanti, padahal ini masih kecil, dia masih butuh sosok ayah, apalagi kan anakku laki-laki ya. Terus akhirnya ya udahlah, mau gimana pun aku sebagai istri dan kebetulan aku ibu rumah tangga yang tidak punya tanggungan untuk bekerja di suatu tempat, jadi ya udah aku ikut aja suamiku gitu. Makanya bisa nggak bisa bahasa tetap nekat aja, modal Nggak nekat. mau ya. Iya. Modal nekat gitu. Terus ternyata uh, orang tua aku sama orang tuanya juga ya udah ikut nggak apa-apa gitu. Ya udah aku ikut ke sini. Terus ya pengalaman ini yang jadi pengalaman berharga gitu. Ya meskipun nanti sebenarnya kalau misal aku nggak ikut, ya apa namanya, uang beasiswanya kan bisa ditabung-tabung. Tapi kalau aku ikut ya mepet-mepet ya nggak apa-apa gitu. Ya, Yang nggak penting kan apa-apa. kamu Iya. udah dapat pengalaman gitu. Pengalaman itu yang dibeli dengan harga ini mahal gitu. Nggak Itu semua bakal, orang itu bisa ini loh gitu. Tapi nanti bakal kakak jadi bakal cerita. pulang nggak kak? Sorry. Iya, kan ini kan udah tahun terakhir. Udah tahun terakhir, S3-nya udah tahun terakhir, jadi ya pulang gitu. Kalau Kak Farah, apa masih Sama sih. lama atau Enggak, aku ini? sama tahun terakhir juga. Wah, nanti Oh iya. ketemu di Jogja ya. Oh, Aku orang asalnya Klaten. Jogja mbak? Oh, Klaten. Nggak, dia di Klaten ya. Klaten. Klaten ya, Kak Tifa ya. Oh, dekat.
Kan deket. Apa? Aku Nanti asalnya, nanti ketemuan. Ya. aku asalnya Batu, tapi suami Oh. kerja Jogja, akhirnya ya wis domisili Jogja. Hmm, Oh. berarti ini ya. Oh, suaminya juga Batu. Apa Enggak, Jogja? Ya. Tulungagung. Eh, Sweng. oh Kenapa? iya, cuma Tulungagung sama Malang ya lumayan sih, nggak seberapa jauh sih. Mm-mm. Kalau sekarang itu kira-kira hal apa yang paling dirindukan dari Indonesia? Dari Aduh. Indonesia nih, apa yang paling dirindukan nih? Kak Tifa dulu aja. Tadi kan udah Kak Farah. Ya kan tadi udah makanan ya kan. Makanan satu. Terus Selain makanan dong, apa gitu? Keluarga. makanan apa ya? Keluarga. Terus habis itu kayak budaya ya. Iya Budayanya sih, di Indonesia. bedanya. Di sini tuh kan kalau di Jepang kayak lebih nyaman buat orang-orang yang introvert gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak iya. ya kadang sepi banget ya gitu. Kok nggak rame ya gitu. Kadang drama-drama kecil yang ada di Indonesia tuh bikin kangen gitu loh. Oh, tapi kalau kebanyakan drama juga bikin pusing ya. Ya bener sih. Bener sih. Kalau Kak Jadi Farah? kadang kok sepi banget. Sama sih, ya makanan, keluarga. Itu sih dua paling bikin kangen. Iya sih, itu yang paling kangen ya. Terus kira-kira nih, bagaimana menjaga semangat berkarya atau menggambar di tengah kesibukan hidup di luar negeri? Terlebih di sana pun kita kan nggak bisa lari nih dari job sebagai seorang ibu. Nah, itu gimana nih caranya menjaga semangat? Kayak misalnya kan, kalau aku sih kan di sini karena bukan di luar negeri ya, jadi kayak bisa deh spare waktu ini gitu. Kalau di luar negeri itu kira-kira gimana nih? Kita kan harus adaptasi sama banyak hal nih. Cara menjaga semangat untuk berkarya. Apa ya? Wah, kalau aku kebetulan contoh buruk ya, Bun. Karena ya aku tidak banyak berkarya sebenarnya. Jadi kalau ditanya, apa tipsnya? Wah, nggak tahu, aku nggak punya tips. Iya. Aku keteteran. Iya Tapi sih, Kak Farah memang. sambil kerja nggak sih? Kenapa? Masih magang berarti? Kak Farah Iya, masih aku sambil magang gitu? kerja. Mm-mm. Oh. Bentar ya. Kak Tifa ini paling Ya banyak karena ini karyanya. Kayaknya hampir tiap hari deh ya, dia punya ini. ya itu karena nggak ada kerjaan lain gitu loh selain gambar tuh. Jadi ya Nggak mungkin bisa. nggak ada kerjaan lain, nggak mungkin. Kamu punya anak itu nggak mungkin nggak punya pekerjaan lain. Ya kan ya itu kan kalau ibu rumah tangga kan ya paling apa sih? Paling ya masak. Tapi kan kalau di Jawa sendiri kan aku nggak apa ya namanya nggak ada kegiatan lain sebanyak kalau di Indonesia gitu loh. Kalau di Oh Indonesia iya, kan iya, iya. kalau di Indonesia kan misal kalau sama orang tua gitu kan ya kita harus ngurusin orang tua lah. Iya, Terus iya, iya, iya. habis itu beli beli gas, beli galon, lah gitu-gitu Iya, lah. iya, Kalau iya. di sini kan nggak usah. Di Iya sini kan sih, ya nggak betul, usah betul. beli Udah gas sentral ya ngalir di sana ya. sendiri. Iya, betul, betul. Gas sudah ngalir sendiri. Paling cuma apa sih kerjaannya? Belanja, nemenin anak belajar, terus masak. Cuma itu kan nanti malam udah ngobrol sama keluarga, cuma gitu aja. Jadi waktu anakku tidur siang, ya bisa gambar waktu anakku tidur siang atau malam. Malam pun jarang banget sih, paling ya ikut tidur. Iya sih, aku Tapi di juga sana sama ikut sih. ikut Apa? kayak teman-teman, kumpul-kumpul teman-teman Indonesia Komunitas gitu-gitu. gitu nggak, Kak? Enggak, Oh, makanya itu enggak. waktuku bisa sangat luang sekali karena tidak ikut organisasi-organisasi yang ada di sini atau mama taji yang ada di sini tuh enggak lah, enggak ikut event-event tertentu gitu enggak. Jadi ya udahlah hidupnya buat keluarga aja gitu. Makanya untuk ruang berkarya pun salah satunya menggambar ini kayak bikin semangat aja di sisi kesibukan sebagai ibu dan sebagai istri. Kalau ini apa? Kira-kira pernah ini nggak sih? Pernah merhatiin buku-buku Jepang atau buku-buku anak di Jerman gitu?
Ini Hmm, enggak apa ada. kayak mereka itu ilustrasinya tuh seperti apa gitu kan? Kayak eh apa sih? Beda nggak sama di Indonesia gitu? Ilustrasinya di Jepang, Indonesia, Jerman, beda nggak? Kayak bentuk Beda buku anaknya enggak? gitu. Hmm, nggak terlalu beda ya, cuman beda bahasa aja. Oh gitu. Kalau di Jepang, Kak Tifa ini masih loading nih ininya apa? Sinyalnya. Bentar, 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 bentar. Kalau di sini kayak lebih banyak tema-tema diversity kayak gitu-gitu. Karena mungkin Oh iya. karena jadi agak juga apa ya, agak hati-hati juga milih-milih buku gitu. Oh iya ya betul betul. Ini Kak Tifa Tapi ini aku loading ya sekali nih. sambil mungkin sambil nunggu Gatifah gini ya, on lagi. Iya, Tapi aku kayak lebih sering beli buku berbahasa Inggris aja sih. lebih aman ya Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau Dan misalnya ini apa? Kakak itu biasanya kalau beli bukunya itu di situ ada khusus toko buku atau ada toko buku sebenarnya banyak sekali. Cuma setelah banding-bandingin, aku Heeh. ngerasanya lebih murah aku beli online gitu. Terus ada beberapa tempat buku online yang jual buku bekas kayak gitu. Nah, aku sering Oh iya beli iya. buku di situ. Cukup ya cukup cukup murah lah, bisa sampai setengah harga, 30%, Lumayan 30% dari ya. harga normal kayak gitu. Ya ada defeknya Bagus ya. sedikit tapi minor. Tapi masih bagus banget. Jadi aku lebih sering beli buku online bekas. Oh iya sih. Itu termasuk ini ya, trik buat membeli buku yang bagus Mm-mm, tapi betul. murah harganya. Iya, karena setahu aku di sini juga ada aturan Heeh. harga buku tuh semua di semua toko sama gitu. Jadi Oh gitu. kan kalau misalkan di Indonesia kan misalkan Togamas harganya sekian, ke Gramet harganya sekian, bisa beda gitu kan. Heeh, heeh, Nah, di heeh. sini tuh di semua toko buku wajib harganya sama kayak yang di belakang bukunya itu loh, kan kayak harganya berapa euro gitu. Nah, itu tuh harus segitu harganya. Oh gitu ya. Jadi aku Kok di lebih suka di online bekas. ya udah gitu sih. Udah gitu. Kalau misalnya ini apa? Kalau misalnya itu kan ini Kak Tifa nggak bisa masuk ini. Bentar, bentar, bentar. Kita coba dulu. Ya, monggo monggo. Ini nggak ada di sini. Gimana ya? Kayaknya sinyal deh di sana itu. Hmm. Atau dikeluarin terus masukin lagi mungkin. Ya udah nih, udah aku keluarin Oh, tapi masih kayak gini nih. Coba kita undang akun satunya. Ah, iya. Soalnya memang sinyal kayaknya Kak Tifa ini kendalanya. Nah ini, mm-mm. tapi kok nggak muncul ya? Kayak di sana sinyal nih lagi bermasalah nih Kak Tifa nih. Ah, susahnya. Kita lanjut lagi aja ya Kak ya? Boleh boleh. Iya, sambil menunggu Kak Tifa bisa nih. Kalau boleh ngulang, apa yang ingin Kakak siapkan lebih matang sebelum berangkat ke luar negeri? Kira-kira nih, kalau misalnya boleh ngulang. Bahasa mungkin. Iya sih, betul sih. Bahasa harusnya mungkin sampai B2 baru berangkat. Soalnya setelah kesini kayak
Hah, apa? Ngomong apa? Ini ngomong apa? Iya. Terus kayak kumur-kumur, nggak full ngerti gitu aku. Tapi sekarang udah Bahasa. lumayan ya Kak ya. Ya kalau sekarang cukup lah, Udah bisa. cukup untuk buat Udah, ngobrol sama udah. orang, sama ketemu orang, diskusi gitu ya. Lumayan lah. Iya, heeh. Ini kalau Fatima nih, apa kalau Halo. Bang, apa yang ingin Kakak siapkan lebih matang sebelum berangkat? Bentar, bentar, bentar. Suaranya tuh kok ini ya, apa namanya? Menggema Hilang gitu kan? ya. Mm-mm. Coba? Nggak begitu jelas. Mungkin karena ada dua ini. Ke mirror gitu nggak? Iya. Mungkin karena ada dua ya. Jadi Gimana tuh? kayak double gitu kan ya? Kayak menggema. Heeh. Iya, heeh, bentar. Yang ini aku keluarin aja dulu gimana ya? Heeh, heeh. Ya, maafkan ya. Iya. Nggak bisa ya. Gimana tadi pertanyaannya? Nah ini yang, oh Lanjut. iya ini yang buku anak Kativa belum nih, yang ilustrator yang bedanya ilustrator Jepang sama ilustrasi Mm-mm. Jepang sama Indonesia. Apa nih kira-kira Oh, Kativa nih? bedanya itu kalau apa namanya ilustrasi di Jepang tuh lebih soft gitu warnanya. Terus Oh, lebih warnanya soft ya? beragam. Lebih beragam. Kayak gini nih, aku punya contohnya. Ini kan, ini tuh Kabakuno Okaimono. Jadi ini tuh tentang kesehariannya si Kabakun itu Kudanil, tentang Hmm? toko-toko gitu. Belanja. Dia belanja di toko. Nah, nih kayak gini nih. Lebih soft kan? Iya, heeh. Dia warnanya tuh nggak mencolok, tapi ini tuh buku anak. Tuh, kayak gini nih. Bagus banget. Terus macem-macem stylenya. Yang ini agak agak apa namanya? Warnanya agak lebih cerah sih. Ini Tapi tentang secerah-cerahnya tetap ini ya, tetap soft ya. mm-mm, Secerah-cerahnya masih ini. nggak terlalu cerah Mm-mm. banget gitu yang mencolok mata. Ah iya iya, heeh, heeh. Kalau Kan ada itu kan apa kadang ada namanya? yang double. Stylenya pun beda. Ada yang watercolor, ada yang Mm-mm. apa namanya? Ini krayon. Terus ada yang pensil warna. Ini kan anak banget kan? Iya sih, Sorotan bagus. anak banget kan? Mm-mm. Itu Tuh itu kayak seru gini. sih. Mm-mm. Makanya apa namanya? Anakku pun jadi bisa gambar gitu loh. Jadi lihat-lihat Mm-mm. ini tuh nggak terlalu rumit kan, tapi pesannya tuh ngena gitu loh. Bukunya simple Mm-mm. tapi cantik gitu. Iya sih, iya sih. Kalau buat kita yang Heeh. suka warna-warna kayak pastel gitu-gitu kan masuk tuh. Suka tuh warnanya tuh. Mm-mm. 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 Ini Gitu. apa ini? Kalau ini Macam-macam kok, ada juga. mm, Nih, kalau nih yang toko watercolor. bukunya, toko bukunya itu kalau Kak Farah tadi kan ada buku bekas. Kalau di Jepang ada nggak sih kayak gitu-gitu? Semua ada. Ah, sinyalnya Kak Tifa ini jelek lagi nih. Tuh. Nah ini nih, balik nih. Iya, ini ini sinyalnya jelek. Kak Tifa ini jelek nih sinyalnya nih. Ya, sebentar lagi. Ya sebentar lagi adek. Ini udah Ini Kak Tifa ini loading lagi nih sinyalnya nih. Ini kalau Kalau ya malah hilang, cuman dua. ya hilang. Bentar-bentar kita coba lagi. Oke.
Yang mana tadi ya? Ini kayaknya deh. Kayaknya nggak bisa deh. Kita lanjut aja deh. Oke, Nih kalau boleh. di Jerman itu kan negara maju kan ya Kak ya. Ini Mm-mm. pertanyaan dari Kak Uti nih, titipan dari Kak Uti. Kalau di negara maju itu kan mama di sana ini nggak sih apa bisa slow living nggak sih? Atau tetap gedebak-gedebuk tuh? Oh anak ini waktunya sekolah nih, ding 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 gitu. Apa Hmm, enggak ini gitu, slow living lah Kak gitu. kalau slow living atau enggak, sebenarnya mungkin sama aja ya. Mama-mama sedunia kayaknya tetap gedebak-gedebuk ya. Iya Yang iya. bikin, ya kan? Cuma menurut aku yang bikin beda adalah kehadiran pemerintah mungkin ya. Betul Maksudnya betul. gini, kayak misalkan anakku sekarang kan umur 5 tahun. Kalau di sini masuk SD itu umur mulai boleh masuk SD umur 5 tahun sampai paling lambat masuk SD umur 7 tahun. Nah, Mhm, mungkin kalau aku di Indonesia, eh, aku udah nyari tempat mhm, tempat SD untuk anakku di tahun depan. Aku nyari sendiri kan. Kalau di sini enggak, yang mengingatkan kita, yang eh, apa ya, anakmu udah masuk waktunya masuk SD loh. Ini SD-nya anakmu yang paling mhm, dekat SD IKI. Kamu bisa ke sini 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 gitu. Terus kayak di arrange jadwal sama pemerintah. Uh, jadi kayak anak aku dites kesehatannya, kesiapannya untuk pergi ke sekolah tahun ini atau tahun depannya lagi gitu. Terus kayak dites tuh kayak tiga. Pertama, jadi kayak kita punya 3 surat rekomendasi. TK-nya ngomong apa, terus mhm, kayak dari bisa dibilang mungkin dinas kesehatan kota kali ya. Dinas kesehatan kotanya ngomong apa, terus sekolahnya ngomong apa gitu. Maksudnya ngomong apa mhm, tuh secara kemampuan dan secara bahasa, karena anakku kan mhm, bahasa Jerman bukan bahasa ibunya. Sudah siap belum anakku masuk sekolah kayak gitu. mhm, Terus yo itu sih lebih ke gimana pemerintah tuh hadir di kehidupan kita gitu. Meskipun aku tuh warga tiri ya, iya, harga tiri gitu. Terus termasuk kayak misalkan fasilitas kesehatan gitu. mhm, Iya, iya, gaji kita dikurangi cukup banyak. Cuma eh, kita ngerasain gitu, ngerasain oh bayar pajak besar untuk, tapi aku punya benefit mhm, A B C D E F G gitu. Kayak iya misalkan iya, sekolah, sekolah eh, mulai wajib sekolah kan masuk sekolah dasar itu. Sekolah dasar udah nggak sama sekali nggak bayar karena anak aku belum masuk sekolah dasar masih bayar kan. TK tuh masih bayar. Terus misalnya kayak suami aku dia per semester tuh cuman bayar perpanjangan semester tiket. Semester tiket itu untuk naik transportasi umum ya di oh, sini dan itu tuh sekitar 140 euro, 142,8 juta untuk mhm, satu semester. mhm, Udah pasti ya, heeh, nggak ada apa ya pungutan lain gitu. Dan itu mhm, semua dibiayai sama pajak gitu. Fasilitas kesehatan juga. Aku sakit, aku tinggal ke, rumah sakit gitu kan, dokter, ke oh, iya dokter iya, gitu. Ya udah gitu tuh. Maksudnya gimana istilahnya hablum minanasnya itu tuh iya iya iya, diatur heeh, dengan betul betul baik betul. gitu. Di sana Itu pajak sih. dipotong berapa persen sih Kak? Kan potongannya gede tuh kalau di Ada kota kelas-kelas. di negara maju tuh, mhm, Ada kelas-kelas pajaknya. Kayak misalnya kamu single, kamu potongannya kena sekian. Kamu udah single tapi punya anak berapa. Kamu punya suami, hitungannya kamu sama suamimu tinggian mana. Ada itu mhm, hitungannya macam-macam gitu. Terus ada potongannya juga selain pajak ada sebentar. Hmm, rente versi harum ki asuransi rente ki mhm, pensiun asuransi pensiun asuransi pensiun asuransi kesehatan asuransi kecelakaan
asuransi Arbeitslos. Nggak punya kerja itu dikurangi lagi. Ya cukup banyak, cuman benefitnya kita rasain gitu. Lumayan ya. Itu bisa sampai 50-40% dari gaji? Enggak sih. Enggak sih, paling nggak tahu ya. Kalau di aku kayak 20%. Oh iya iya. Lumayan ya kalau 20% ya. Ya hitungannya lumayan 20%. Cuma benefitnya kita rasain. Ya, kerasa banget ya 20% tuh maksudnya secara gaji 20% itu kerasa banget lah benefitnya kayak gimana gitu kan. Kalau di kita ini kayaknya potongannya 10 ya, 10 apa 11% gitu pajaknya itu. Cuma ya nggak tahu sih, berapa persen kemarin ya, lupa deh pajak pajak kita itu berapa. Kalau Kak Tifa ini gimana? Apa? Gimana apanya? Kan ini pertanyaannya tadi aku tidak mendengarkan. Ya, Gedebak-gedebuk nggak Kak? ya Di kedebak-debuk Jepang. apa di Jepang lupa ya. Oh, lebih slow sih aku. Aku lebih slow di sini karena ya Jepang adalah negara bersih. Ya meskipun nggak bersih-bersih banget sih, cuma Lumayan ya lah itu cukup daripada cukup Indonesia kan. cukup membantu. Enggak cukup membantuku untuk tidak berantem dengan hewan-hewan serangga yang ada biasanya di Indonesia kayak cicak Ya, lah, betul, betul. kecoa lah, nyamuk, lalat dan sebagainya. Itu Mana nggak ada nyamuk kok? ya hmm? Nyamuk Di tuh sana nggak ada nyamuk itu nyamuk. ada di musim panas. Jadi kan Hmm. serangga itu kan banyak Betul, di musim panas. betul, Jadi betul, betul. ya nggak begitu. Dan di rumah Jepang sendiri itu sebelum apa namanya kaca jendela itu setelahnya itu ada kayak jaring-jaring gitu loh. Jadi kalau kita mau buka jendela itu ditutup, udah serangga kan nggak bisa masuk itu. Tapi angin tetap bisa masuk. Apa Min? Apa sih kalau di Indonesia namanya? Kayak kertas Apa? trimin apa apa itu yang Oh biasanya iya buat iya. Ya nyamuk gitu loh. kotak-kotak kecil-kecil. Iya iya iya. Oh, Iya yang itu kotak-kotak aku juga nggak kecil-kecil tahu itu sih loh. Kak. Iya iya. Ya Tahu itu. barangnya, cuma nggak tahu namanya itu apa gitu. Itulah pokoknya ya. Ya pokoknya yang kecil-kecil itu. Nah itu. Ya, Terus kalau musim dingin kan malah jarang banget ada hewan kecil dan iya sih, sebagainya. iya, Serangga itu iya. jarang banget. Tapi pada Itu masuk yang ke paling banyak di ini musim. apa juga menghangatkan diri kan. Iya, hibernasi kan banyaknya hibernasi kan ya. Nah terus kalau di tempat gedebuk sih enggak karena anakku kan nggak sekolah di sini. Oh iya ya, Sekolahnya sama ibunya, jadi nggak terlalu gedebuk-gedebuk dan si bapaknya pun juga berangkat ke kampus. Kan banyak cuma di sini studi aja, tidak nggak ada kesampingan buat kerja gitu nggak ada, cuma ya fokus untuk studi gitu. Jadi ya berangkat siang pun nggak masalah, pagi juga nggak masalah gitu. Jadi nggak yang harus masak pagi-pagi, bangun pagi-pagi kayak gitu enggak. Iya, Jadi iya. lebih slow. Slow ya. Tapi kalau misalnya anak sekolah mungkin biar bisa agak repot Ya, juga ya Kak ya. harus antar jemput. Meskipun ya di sini ada sih. Kalau sekolah tuh di TK di sini tuh apa namanya kayak zonasi gitulah di sini tuh. Jadi biasanya Oh iya pemerintah iya. ya sama sih kayak kayak Kak Farah tadi kan pemerintahnya apa Ngingetin gitu ya. ngerekomendasiin nih TK yang terdekat di Mm-mm. sini tuh mana gitu. Mm-mm. Terus udah Susah nggak Kak usianya dapat TK? segini ya harus masuk TK. Kalau di Jepang sendiri kan anakku belum sekolah ya, jadi aku juga nggak terlalu nyari nyari TK di sini. Ah, Cuma dari beberapa temanku sih gampang. Mm-mm. Kalau yang susah itu malah penitipan anak, karena orang-orang Jepang sendiri itu lebih apa ya, penitipan anak tuh malah dari bayi udah dititipin gitu loh. Karena orang tuanya ya kerja itu dari pagi sampai sore gitu. Baru jam 6 sore itu baru diambil anaknya. Jadi full full di daycare gitu loh. Nah, susahnya itu dan sekolah di sini kan kebanyakan mau tutup ya. Dan Oh guru-gurunya pun iya sih juga katanya. mau tutup. Kan Karena kurang siswanya anak. ini kan. Iya, kurang anak-anak kan ya. iya karena kurang anak nggak ada anak Nggak apalagi yang di pada pinggir-pinggir child udah free.
Udah pada tutup semua. Apa mungkin ditransfer aja nih anak-anak Indonesia nih buat ke sana biar buka lagi sekolahnya. Kan lebih berkualitas ya sekolahnya juga ya. Ditransfer aja nih anak-anak Indonesia buat sekolah di Iya, sana. transfer aja. Ini ada pertanyaan dari Mbak Indah nih. Mbak tanya lagi, kalau Mbak Tifa yang ke Jepang ini nggak apa-apa ya, nggak perlu bahasa Jepang ketika ikut suami. Nggak kayak Mbak Farah yang diharuskan minimal percakapan dasar gitu ya. Kalau Mbak Tifa nggak perlu bahasa nggak? Nggak perlu sih, nggak ada sertifikat. Kecuali kalau mau sekolah di sini atau mau buka usaha di sini atau Oh, mau kerja di sini itu harus ada sertifikat. Kalau aku sebagai dependent enggak. Dan kan masaku di sini kan terbatas juga sesuai visa gitu, oh iya sesuai iya. sesuai perjanjian beasiswa yang didapatkan sama sesuai visa itu. Jadi Terus nggak ini ada. Kak, apa budaya kerjanya di sana sama nggak sih? Kalau kan kemarin tuh pernah baca berita itu budaya kerja di Jepang itu kan bener-bener kayak yang disiplin banget gitu. Terus kadang itu pulangnya itu juga overtime atau gimana gitu kan sempat ada yang mengeluh gitu loh, ibaratnya capek gitu loh. Tapi emang bekerja kan gitu. Kalau suami aku sih walaupun nggak di Jepang juga kayak gitu pekerjaannya gitu. Gimana kan kalau di Jepang sana? Kalau di Jepang sih iya. Eh, ya kayak biasanya sih. Aku kan nggak terlalu ngerti ya di kehidupan kerjanya kan ya, karena aku juga nggak berada di suatu perusahaan yang ada di sini. Kalau suami aku pun studi itu juga kayak orang kerja di sini. Jadi dari Oh iya berangkat iya. pagi jam 8 nanti pulang sore jam 6 ya. Kayak gitu. Tapi ada juga yang overtime gitu. Ada Iya iya. senseinya Mas tuh juga kadang malah lebih dari jam kerjanya gitu. Kalau Kak Farah, Kalau di budaya kerjanya di Jerman, sana biasanya kan kalau di work Jerman life menurut aku balance. lebih manusiawi, jauh lebih manusiawi kerja tuh. Aku sebelumnya kerja di proyek ya. Maksudnya aku basicnya arsitek. Terus aku kerja di proyek tuh kayak hampir kayak aku berangkat pagi, harusnya secara kontrak jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Tapi aku pulang sampai jam 8 malam, jam 9 malam kayak gitu kan. Iya betul betul. Dan apalagi aku tinggal di mes kayak hampir tidak ada privacy, kayak Ah iya. bos bisa aja hubungi aku jam 9, jam Iya, 10 terserah bosnya. betul. Tapi di sini enggak. Kalau di Kalau sini di kayak Jerman enggak ya? sebisa mungkin nggak overtime. Terus kayak cuti, ini kan karena semuanya mama-mama ya kan. Hmm. Cuti cuti melahirkan itu tuh cuma 14 minggu, tapi cuti jadi orang tua bisa sampai 3 tahun dan Eh, tetap dibayar gitu. cuti 3 Kayak tahun, wow. hmm, hmm, hmm. Lumayan. 3 tahun dan tetap Berarti dibayar sampai gitu. anak Dan kamu sekolah punya ya? kenapa? Kayak sampai anak sekolah gitu ya, 3 tahun Mm-mm. gitu kan? Dan kamu Lumayan ya dilindungi secara hukum untuk tidak dipecat dari kantormu gitu. pekerjaan. Oh, Gitu sih, itu sih kayak yang aku bilang gimana pemerintah tuh hadir di kehidupan warganya gitu. Sampai kayak gitunya tuh juga diatur gitu. Yo, em, kalau secara gaji maksudnya waktu cuti iya. punya anak itu tuh emang nggak 100% ya. Gaji tidak dibayarkan 100% lagi. Cuma ya 60%-an tuh masih dibayar gitu. Lumayan ya. Dan masih fair kan, maksudnya kamu nggak kerja, kamu punya perlindungan untuk tidak dipecat, dan kamu bisa punya waktu yang Banyak cukup buat untuk anak ya. membesarkan anakmu. Dan itu nggak cuma untuk perempuan, itu juga untuk bapaknya. Tapi banyak nggak sih Kak yang ambil cuti itu? Misal gini Banyak. kan, kalau kita berkaca dari perusahaan ya ibaratnya kan, kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang di dalam kantor itu berbarengan lah, ini kan otomatis di perusahaan itu kan timpang kan, selama 3 tahun ini ambil cuti berdua misal, 2 orang yang ambil cuti, nah itu biasanya penggantinya dari perusahaan itu 2 orang ini nih
gimana itu Kak? Atau Ya dari pasti ada dibuat lain penggantinya kah? sih. Atau Wih, pengganti sementara kah? Atau gimana gitu? aku nggak terlalu paham ya yang kayak gitunya. Tapi menurut aku Hmm. pasti ada pengganti ya, karena nggak mungkin kan selama misalkan Iya, misalkan selama 2 tahun iya. terus supervisornya misalkan kosong, nggak mungkin juga ya. Pasti pasti tetap ada pengganti. Ya gimana perusahaan ngaturnya. Cuman secara hukum kayak secara aturannya negara itu kayak gitu gitu. Dan Iya. udah dilakukan udah lama banget dilakukan kan. Jadi mungkin perusahaan udah paham lah. Oh kalau ada yang cuti saya harus melakukan ini itu. Betul, betul. Tapi kalau balik kerja gitu, misal Kak, tetap di posisi yang sama kah? Mm-mm. Atau mundur ke belakang sedikit gitu atau gimana gitu? Enggak. Posisinya tetap Tetap yang di sama. posisi sama sih. Terakhir Hmm, terakhir kamu sebagai apa ya? Kamu tetap di kayak situ. gitu ya. Oh iya 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 iya. Lumayan sih memudahkan buat kita yang punya anak ya. Tapi kalau di Kayak Asia sih susah ya itu diterapkan di Asia, kayaknya yang heeh. benua Asia ya gitu. Kalau kayak gitu kan biasanya berlakunya di Australia. Australia itu kan seperti itu sudah ininya apa budaya kerjanya. Di Hmm. Eropa itu begitu. Kalau kena ke Asia itu kayaknya udah hancur tuh yang namanya work life balance itu udah hancur itu, udah nggak ada itu kayaknya itu. Kerja Isinya tuh kerja kerja kerja. kerja kerja kayaknya. Iya. Kalau Kak Tis, oh Apa? sudah ya tadi ya masalah pekerjaannya. Ini Hmm. ada dari Hmm. Ibu Ketua ini. Pernah ada kejadian lucu nggak di Jepang atau di Jerman? Pengalaman apa gitu? Mungkin bisa diceritakan nih, pertanyaan terakhir nih. Apa ya? Karena Apa ya? Hmm. apa gitu yang lucu? Lucu nih gitu. Apa ya? Apa ya? Ya, kalau aku sih Oh karena iya enggak. kadang bahasa karena bahasa eh, apa terbatas ya, kadang ya salah nanggepin aja Oh gitu gitu. ya. Hal-hal lucu Sama sih. ya. Oh, oh mas, Ini Kak Tiffany ini lagi nih. coba. Ya kurang Kalau lebih di aku juga sama sih. kalau di ini di Jepang katanya gurunya sangat dihormati gitu ya. Kak Tifa belum sekolah anaknya ya. Oh, aku Ya cuma ingat. aku lihat, oh ya. Maaf, maaf, maaf. Boleh, boleh Monggo, siapa monggo, dulu? monggo. Kalau aku sih secara pengamatanku ya, kalau ke taman liatin anak-anak TK di sini, iya, eh, disiplinnya iya, ke ngormatin Hmm. gurunya, disiplinnya, terus mereka apa ya, kayak anak-anak itu nurut-nurut gitu. Iya ya. Oh, disuruh ini tuh iya, disuruh ini gitu, nggak yang nggak yang kayak kalau anak-anak di Indonesia kan ada yang sampai petakilan naik-naik Iya ya. gitu-gitu, ayo 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 kumpul kumpul gitu kan, sampai keluar, sampai gurunya tuh yang narik Capek rok lah. gitu loh kalau Iya di ya. Indonesia. Kalau di sini tuh enggak, di sini tuh ya udah, ayo ayo balik lagi ke sekolah gitu ya, langsung nurut gitu. Berarti itu bisa dibilang dari pendidikan keluarga dulu ya Kak kalau kayak gitu. Soalnya kan kita nggak mungkin Iya, ujuk-ujuk di sekolah sudah terbentuk seperti itu nih kan enggak kan ya. Dari keluarga cuma kan dulu kan otomatis karakter sana orang sana begitu gitu. tapi cuma apa namanya, nggak semua orang tua ya yang Mm-mm. kayak gitu ya, tetap ada lah orang tua tuh yang abusive tuh juga ada, maksudnya yang Oh kasar iya. gitu juga ada di sini. Nggak semua orang tua tuh baik. Bahkan malah kebanyakan pendidikan di sini tuh dibentuknya bukan dari keluarga tapi dari sekolah ya. Ya itu tadi, Oh iya iya dari iya. pagi sampai sore kan dititipin di sekolah Iya gitu. sih, iya iya iya. Sampai Jadi sampai di ini ya rumah ya, ya udah capek gitu kan, tinggal istirahat gitu udah ya. capek, tinggal istirahat gitu. Kalau Kak Farah, Oh, enggak, aku mau bilang di sini tuh nih anak aku nih manggil iya iya. manggil orang dewasa itu nggak pakai Pak, Bu Oh gitu. iya iya, oh, iya iya betul. Jadi kayak Sama dia sama. manggil ibu guru di TK-nya. Siapa nama ibu guru kamu? Ibu guru. Bukan. Yang di TK siapa namanya?
Kamu manggilnya apa? Eli. Eli. Iya, Jadi iya, kayak iya. Eli, Eli, aku mau ini. Ya Oh, udah iya, 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 gitu iya. manggil Aku aja gitu. aku pernah tahu sih yang kayak gitu sih. Jadi kayak perbedaan budaya kita itu kan kalau kita kan misal pun pakai bahasa Inggris pasti ada miss, pasti ada gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. mister atau apa gitu kan. Kalau di sana kan udah langsung aja misalnya Tom ya Tom aja gitu. Iya, Itu nggak betul. ada kayak kayak ibu bapak itu nggak ada sebutan di sana. Mm-mm. Kayak kemarin eh, ketemu sama anaknya teman suami aku gitu. Terus anaknya nyapa suami aku, "Hai Anggi," gitu dong. Ya, Nggak pakai iya, Pak iya. atau Iya, "Hai Anggi." iya sih emang aku pernah pernah denger pernah ini aja sih apa orang pernah ini budaya di Eropa sama di Asia gitu kan bedanya tuh di situ gitu. Kadang kaget itu karena dia manggilnya, ih kok manggil aku nama gitu. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kan udah kalau udah lebih tua tuh kakak, om, Mm-mm. tante gitu kan ya. Mm-mm. Kalau juga enggak kak manggil Gimana? ininya enggak kan? Karena budayanya masih Asia kan ya. Iya, masih Asia sih. Jadi kalau sama guru ya sensei gitu. Terus kalau manggil anak, anak laki-laki tuh belakangnya kasih kun gitu. Oh Aksakun iya iya. gitu. Heeh. Terus kalau manggil orang dewasa gitu, kalau misal Atifah sama gitu atau apa Oh, lagi sama gitu. Itu jadi ada belakangnya tuh ada sama, ada kun, ada sang gitu. Buat Asia lah, Asia buat banget lah. bedain gitu. Iya, iya. Kalau ini Kak, katanya Iya. Mbak Anis nih, katanya Kak Anis, di sana rasis nggak orang-orangnya? Gimana? Rasis nggak kira-kira? Oh, Ada yang rasis. rasis nggak di sana? Misalnya kan, kalau yang aku dengar dari berita itu kan kayak daerah Korea atau daerah beberapa Eropa lah, ada yang rasis sama kalau di Korea itu kan sama Asia Tenggara biasanya rata-rata sama orang Asia Tenggara itu agak rasis. Kalau di Eropa itu kan kayak di Amerika itu sama orang Asia biasanya yang rasis. Kalau kira-kira di Jerman sama di Jepang ada nggak yang kayak gitu? Atau nggak sih enak aja di sini gitu? Aku pernah sekali kena rasis, Kan anak aku kalau keluar pakai hijab ya. Oh iya, Ya, heeh. cuman ya lepas pasang gitu. Nggak Hmm. harus gitu. Pernah kayak waktu itu di taman, terus kita lagi duduk-duduk gitu, terus neneknya tuh kayak kan neneknya tuh mukanya udah nggak enak, terus kayak mungkin ngiranya aku nggak ngerti bahasa Jerman, terus kayak dia Iya, dia wah, kamu gak punya otak, anak sekecil oh, itu kepalanya harus ditutup kayak gitu, ngomong kayak gitulah. Terus oh aku tapi gitu. pura-pura nggak ngerti aja, terus kayak aku senyum aja, terus aku pergi. Iya sih, mending nggak gitu ngapain ditanggepin ya Kak ya. Kalau Kak Tifa? Mm-mm. Pergi atau pergi? Aku sih kalau orang Jepang sih nggak ini ya, yang langsung ngomong gitu enggak sih. Cuma memang secara lirikan gitu ya kita lewat Udah itu kelihatan ya. berjam atau mm-mm, tahu ini tahu ini gaijin lah orang asing gitu yang lirikannya langsung set gitu Oh, iya, dari iya. dari dari awal jalan sampai sampai udah ngelewatin dia itu diliatin gitu. Dia cuma cuma Oh iya, iya, secara iya. tatapan enggak ngomong tuh enggak. Kan kalau orang Jepang kan ngomong gitu biasanya. Iya. Ini cutinya berapa lama? Ini Gitu. udah dikasih tahu ya sama Mbak Farah tadi kalau jadi orang tua 3 tahun, Sampai 3 tapi tahun. sampai 3 tahun kalau melahirkan hari gitu ya. Kalau cuti sebagai pegawai 1 tahun minimal 24 Mm-mm. hari. Tapi kalau di tempat aku dapetnya 30 hari 1 tahun. Dan nggak boleh diganggu gugat. Ini lumayan itu 30 hari. Pernah nggak sih Kak pulang ke Indo? Belum, Maksudnya si ini pulang ke Indo kan tiket mahal tuh dari aku belum pernah. aduh. Aku belum pulang ke Indo. Tapi nanti aku mungkin September. Ya paling pol September aku udah selesai. Suami selesai. Jadi kita pulang. Aku sama kayak Kak Tifa juga ya September ya Kak Tifa ya. Ya, September suami aku. Tapi aku Mm-mm, duluan. gitu. Oh, Nggak bisa. duluan pulang. Ya nggak
karena nggak bisa bareng karena ya masih ngurusin apartemen lah, ngurusin Hmm. Iya, iya. administrasi lain dan itu kan butuh waktu gitu. Jadi nggak bisa bareng, harus sendiri-sendiri. Iya sih, betul-betul. Ini kayaknya udah habis nih Kak pertanyaannya nih. Jadi, coba kita lihat jam berapa sih sekarang? Wah, sudah lebih 9 10 lewat menit. 10. Oh, nggak berasa ya. Seru sih, seru-seru banget nih. Sebenarnya banyak sih pertanyaannya, cuma waktunya ini kita udah mepet sekali. Sudah banyak aktivitas kayaknya kalau mama di jam segini tuh udah mau masak, mau ini, mau berbuka. Kalau Kak Farah masih lama ya. Kalau Kak Tifa itu Aku udah masih mulai lama. itu. Baru jam 9 di aku. Jam 9 lewat kayaknya 10. baru mulai. Kalau Kak Berapa Tifa jam udah di mau sana siap-siap ini. kalau puasa? Kenapa? Berapa jam Kak puasanya di sana? Aku subuh jam 5 5.13, maghribnya jam 18 berapa ya? 18.13 lah, iya. Kayak mirip-mirip ya. Oh ya, hampir sama. Iya, hampir sama. Enggak yang ada kan yang sampai berapa itu Kak? 20 jam kah? Ada yang Oh, kalau 15 jam? kalau summer iya lebih lama. Kayak suami Iya, aku bener. waktu awal-awal dia sampai 15 jam, 14 jam gitu. Cuma kan sekarang pas lagi gini ya, lagi dingin ya, jadi nggak terlalu lama. Jadi sama lah kayak di Indonesia gitu ya. Udah Kak, sekian ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Makasih buat Kak banyak. Kak Farah sudah meluangkan waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya kalau sudah di Indonesia ya. Siap. Wassalamualaikum, bye. Adek. Salam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oh,